Kamu ngerasain sesuatu nggak? Atau ada hawa yang berbeda? Dingin atau panas atau gemeteran? Kayak agak gemeter gitu. Gimana dong? Apa itu? Dia masih ketakutan terus. Ini gemeterannya karena emang ketakutan terus. Boleh aku copot ya? Boleh. Kamu nggak Kamu kuat nggak juga. kuat kenapa? Kayak hawa-hawanya kayak Kamu ngelihat kental apa? gitu sih ya. Mas Irsam, Tiba-tiba pingsan gini kenapa ya? saya butuh supaya mungkin minyak gosok atau apapun itu. Ya. Bukain deh. Mas Irsam? Masih. Mas Irsam bisa duduk kembali kah? Misterius sekali ya, dihantui Gini, sekarang kamu ngerasa dihantuin wanita itu ya? Iya, Rasanya gimana? Apa yang dirasa? Sekarang lagi ngeliat kamu gitu? iya. Ada di sebelah mana kamu lihat? Sebelah kanan saya. Kan bantuin sana. Kamu juga ngeliat emang ada di sebelah kanannya? Iya. Kamu nggak ke kuburannya aja minta maaf. Ini udah pernah minta maaf sebelumnya belum? Sudah, Ke keluarganya? sudah. Udah pernah datang ke kuburan ya? Iya. Waktu itu awalnya kenapa sih? Dia awalnya cemburu duluan. Dia cemburu ada alasannya atau nggak ada alasannya? Dulu pas masih sekolah saya sempat pacaran sama mantan pacar saya ini. Aha. Terus semenjak saya kuliah, saya ikut job lain, dia ikut yang lain, cari pacar yang lain. Terus? Saya nggak suka aja sama dia. Nggak suka? Kamu tabrak? Saya tabrak. Sampai Aduh, unsur kesengajaan ya. iya unsur kesengajaan. Tapi kalau mabok gitu sih, bisa dibilang sengaja atau enggak ya? Enggak kayaknya mungkin. Oke, Mas Irsam, boleh duduk kembali di sini. silakan berdiri mas. Kalau kamu pengen teriakin masa lalu kamu atau kamu ingin lepas, keluarin aja teriak-teriak sampai habis tenaga kamu. Lepasin aja mas Irsam. Kamu bawa sesuatu ya Mas Irsam? Mas Irsam, Iya. boleh diambil nggak? Mas Irsam, ambil yang dibawa. Tunjukin ke kita semua. Sebenarnya
isunya agak sensitif ya Ras, soal pembunuhan. Tapi ini berkaitan sama mistisnya dia. Ini Mistis dan agak bahaya. Sensitif isu sih sebenarnya. Tapi tadi dia kayak agak sadar juga ya melakukan dia nggak pembunuhan. sengaja mungkin ya, nggak ada niatnya untuk membunuh, tapi karena dia nggak sadar gitu ya. Ini untuk apa ya? Saya penasaran loh. Untuk pengasihan dan pengelarisan. Tapi Bay, saya ngerasa ada konspirasi cerita di sini. Ada yang belum terungkap jujur ya. Iya. Dia nyetir sampai mabok dan ditinggalin gitu aja kan. Tetapi tiba-tiba yang saya lihat dia ditolong orangnya. Kemudian ditolong sama orang dan dihubungi pihak keluarganya karena ditabrak lari. Kemudian dirawat berbulan-bulan baru meninggal. Jadi meninggal bukan dia dong sebenarnya. Jadi secara tidak langsung bukan meninggal tabrak lari. Dia tidak tahu aslinya. Karena dia udah mau lepas, aduh gue gak tahu deh. Panic attack, jadi langsung ya Kabur. Tapi ternyata sebenarnya dia kabur, dia nggak ngeliat ada warga datang nyelamatin, terus dia gitu langsung dibawa rumah sakit, ada dapat pertolongan. Selang 3 bulan dan 4 bulan, 5 bulan kemudian dia baru meninggal. Suffering gitu, nggak tahu kenapa, sakit apa, seperti itu. Jadi karena sakit. Iya, awalnya korban tabrak lari dan pembunuhan sengaja. Namun yang terjadi berbeda. Dia belum melihat itu, dia belum ngerti itu ya. Dia nggak ngerti itu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya meninggalnya Iya, karena sakitnya. dan tentu si Irsam harus nyekar ke kuburannya. Baik saya salah maupun tidak, tolong dimaafin gitu. Ya. Dan sosok perempuan itu masih sayang sama Irsam sebenarnya. Tapi karena masih Irsam terganggu, jadi dia nyetirnya mabok dan sengaja ke Irsam. Untung waktu itu mantan pacar Irsam hanya patah tulang. Tapi kenapa ya dia langsung meninggal? Itu konspirasi ceritanya. Meninggal setelah 5 bulan ke depannya. Bukan pada on the spot, on the street, no. Oke, jadi karena memang sakit sekian lama, walaupun penyebabnya nggak sengaja ditabrak. Iya. Ya. Ingin hidup tenang, tidak dihantui lagi. Ini adalah perasaan bersalah dia, gitu. Karena saya ngerasa ada arwah sang mantan pacar datengin terus lewat jendela. Arwahnya serem banget loh. Dia mau apa sebenarnya? Terus bunyi gini. Gitu, horor banget loh, serem. Mantan pacarnya itu masih sayang sama Irsam. Bahkan Irsam sama mantan pacarnya sudah berhubungan badan. Lebih jauh lagi. Ya kan Mas Irsam, sebenarnya hubungan kalian tuh udah lebih, mantan pacarnya udah lebih dalam lagi dan udah berhubungan, ya kan? Nah, saya sebenarnya mau membongkar ini. Kamu kan sebenarnya ada keinginan untuk bunuh dia dengan nabrak, ya kan? Dan akhirnya kau udah pencet gas dan akhirnya ketabrak juga. Namun kamu nggak lihat belakang spion. Ternyata sebenarnya ada warga di belakang untuk nolongin sang perempuan ini. Ternyata dia dibawa ke klinik terdekat dan rumah sakit terdekat sebagai korban tabrak lari, tapi masih setengah-setengah, belum meninggal. Nah, meninggalnya setelah 5 bulan, 6 bulan kemudian. Ini yang saya lihat dari Mas Irsam. Nah, karena Mas Irsam nggak tahu, karena Mas Irsam sendiri lagi mabok,
dan gak lihat lagi ke belakang ada warga. Langsung cabut. Seperti itu. Dan tidak ada kontak lagi. Bener kan Mas Irsam? Iya. Saya tidak sengaja. Coba saya mau tanya sekali lagi ya. Tolong ceritain sejujur-jujurnya. Kadang sengaja, tapi tidak sengaja. Itu dia makanya. Boleh diceritain lagi nggak? Kronologis ceritanya sebenarnya. Saya awalnya sengaja ingin membalas dendam saya kepada mantan pacar saya. Tapi saya tidak bisa membalasnya. Terus? Jadi saya ingin benar-benar membunuh mantan pacar saya ini. Saya bakar, bolehkah? Kamu yang makan. Liatin. Boleh nanya nggak Mas, ini isinya apa ya? Mas Irsam. Mas Irsam, kamu duduk di sini. Saya yang pengendali otak kamu. Saya perintahkan kamu duduk. Lihat mata saya. Irsam. Irsam. Jangan dibakar. Mas Irsam. Kebakar ya? Mas Irsam tenang dulu ya. Irsam. Kenalin dirinya. Irsam. Kena nggak Kaget apinya? doang sih. Nggak kena apinya ke tangan juga nggak? Rambut kamu kebakar nggak? Enggak kok, Kebakar. udah kaget doang. Gak apa-apa. Nggak kebakaran. Roy, ini apa ya? Ini adalah teror-teror dari sang mantan pacar mulai marah. Dia marah karena ini dibakar. Sebenarnya ini kan untuk jimat perlindungan. Tapi bener-bener nunjukin, lu kenapa sih sama gue nabrak? Lu kenapa sih? Lu urusannya apa sih? Gue kan cuma sayang sama lu, kenapa lu nabrakin gue? Gitu. Kayak, kenapa kamu ngebunuh aku kayak gitu? Dan dia ini membangkitkan aura-aura gelap di sini. Saya merasakan adanya energi makhluk gaib yang sangat besar. Mas Irsam, bisa duduk kembali ke sini? Monik, sini Monik. You go. Mas Irsam? Irsam? Bisa dengar saya nggak? Kalau bisa tolong fokus. Pikirannya jangan keluar dari sini. Ini dia kenapa ya, Roy? Gak suka jimatnya dibakar. Dia kerasukan? Apa sebenarnya diri dia sendiri yang kayak gini? Saya masih lihat setengah-setengah. Saya pengendali kamu di sini. Irsam. Saya coba untuk kendalin dia ya dari sini ya. Duduk. Irsam. Duduk. Saya pakai kekuatan pikiran saya. Irsam, kamu duduk. Duduk. Ini Baiklah. saya dengar ada suara. Kamu dengar suara nggak? Nggak dengar suara apa, Pak? Kayak ada suara orang nangis, Roy.
Kayak ada suara orang nangis, Roy. Saya dengar ada suara. Ini udah sadar belum sih, Kak? Nggak tahu nih makanya. Kak, sadar nggak? Mas Irsam? Mas Irsam? Irsam dengar saya? Saya sedikit dengar. Kalau misalnya dengar saya, kumpulin energinya. Lawan semua yang coba untuk masuk. Yang dilihat, yang coba nguasain pikirannya. Dilawan ya, Mas. Ini saya ngerasa panas banget di sini. Duduk, Mas. Duduk. Irsam. Roy, Itu apa? udah kelabang. Kok bisa tiba-tiba gitu ya? Ini kelabang datangnya dari... Tuh. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Tuh. Gede banget loh. Itu mukanya. Ya ampun. Gile. Satu, dua. Itu dia dari mana sih asalnya? Nggak tahu datangnya dari mana. Gak tahu. Itu awas ke sana loh. Arahnya.